Selamat siang Pak Susno. Hari ini mudah-mudahan kondisi tetap sehat ya Pak, tetap semangat bertani. Iya. Dan kesibukan-kesibukan lain mengantar cucu Pak, menemani cucu. Iya, itulah tugasnya. Tugas tambahan sebagai seorang kakek ya Pak. Iya. Jadi tugas tambahan dan tugas paling menyenangkan itu. Iya betul. Tapi di samping tugas-tugas itu Pak, saya ingin melanjutkan diskusi kita yang kemarin-kemarin Pak. Kalau boleh saya kasih judul hari ini, Brigadir J bicara, penembakan di rumah jenderal akan terungkap, begitu ya Pak ya. Iya. Saya mungkin mulai dulu. Ini kalau saya nggak salah hitung, kasus ini itu sudah berjalan 17 hari ya kurang lebih. Tapi kok sepertinya belum ada tanda-tanda akan segera terungkap kasus apa yang terjadi, apakah itu benar pelecehan atau ada tembak menembak atau ada hal lainnya Pak. Lalu belum juga menjawab siapa pelakunya, tidak ada mengarah kepada satu siapapun pelakunya. Lalu motifnya apa, kok rasanya makin kesini semakin nggak jelas, semakin membias mungkin ya Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Susno nih, sebagai mantan Kabareskrim, kira-kira bagaimana sih Pak cara mengungkap kasus ini? Iya, saya ini petani ya. Sebagai seorang petani yang biasa di sawah, biasa di kebun, kemudian tugas tambahannya ngomong cucu ya. Jadi pertanyaannya ini kan agak di luar saya sebagai petani. Jadi begini, kalau untuk mengungkap ini sebenarnya gampang ya. Gampangnya itu apa? Ya kan yang mau diungkap kan peristiwa meninggalnya, tertembak atau ditembak, tanda petik semua, Brigadir J almarhum. Ya. Pertama kita ucapkan bela sungkawa kepada keluarganya, semoga diberi tempat yang layak di sisi Allah dan keluarga tinggalkan diberi ketambahan kesabaran. Kembali ke persoalannya, gampang sekali, tanyakan aja pada Barada J almarhum gitu. Nanti dia ngomong kan apa bagaimana cara dia ngomong Pak, kan orangnya sudah meninggal dan jenazah juga sudah dimakamkan lebih dari 10 hari. Ya kalau kita yang masih hidup kan bisa berbohong, bisa merekayasa, bisa berdalih gini dari gitu. Tapi Barada Brigadir J adalah korban kan, terjadi pada dirinya sendiri. Ya udah kita tanya, apakah dia ini ditembak atau mati dulu baru ditembak, dianiaya atau apa, termasuk apa yang ditanyakan oleh keluarga dan apa yang dicurigai oleh keluarga, termasuk juga advokatnya yang didengungkan dia dianiaya dulu baru ditembak, ini akan terjawab. Nah caranya apa? Yaitu dengan digali jenazah gitu. Jenazah digali dan itu ada dasar hukumnya di UHAP. Penggalian jenazah diminta atau tidak diminta oleh korban atau oleh advokatnya, sepanjang penyidik Polri menganggap itu perlu untuk keadilan dan untuk membuat terang suatu perkara, ini bisa dilakukan gitu. Jadi kuncinya ada di gali jenazah untuk menjawab ini. Berarti artinya tanpa permintaan siapapun, bila ada kecurigaan itu boleh dilakukan ya Pak? Iya, dan khusus untuk kasus tertembaknya atau saling tembak menembaknya atau pelecehan atau apalah nama kasus ini kan belum jelas. Akan jelas manakala Brigadir J almarhum berbicara. Berbicaranya dengan cara apa? Dengan cara gali jenazah, kemudian dilakukan kedokteran forensik. Semua yang ditanyakan oleh pengacara dan keluarganya, termasuk kecurigaannya bahwa ada luka selain luka peluru,
ada luka apa namanya karena benda tajam, karena benda tumpul, karena lebam, ada lebam, termasuk juga dari Komnas HAM ataupun dari Polri mengatakan itu akibat rekoset, akibat apa, akan dijawab semua oleh jenazah ini. Nah, gimana jawabnya? Yaitu dengan gali jenazah, diadakan otopsi ulang. Nah, apa hasil otopsi? Inilah yang akan digunakan sebagai bahan dasar untuk melakukan penyidikan kasus ini, untuk mengungkap kasus ini. Jadi sangat penting itu. Ya, lalu kan tapi jenazah ini sudah dikuburkan, lalu sudah cukup lama waktunya ya Pak. Apakah tidak akan mengubah bentuk luka atau apa gitu? Iya, secara teori ya itu dari kedokteran kehakiman yang bisa menjawab. Walaupun saya belajar juga tentang kedokteran forensik itu, ilmu kriminalistik pada waktu sekolah polisi. Memang ada perubahan ya, tapi banyak perubahan apa tidak ya kita nggak tahu, hanya kedokteran forensik lah yang tahu. Tapi menurut kabar dan sesuai dengan SOP kan kalau ngirim jenazah ke tempat lain itu kan dikasih formalin. Ya tentunya formalin ini akan membuat daya tahan daripada tubuh jenazah ini lebih daripada tidak diberi formalin. Berapa lama daya tahannya saya tidak tahu dan saya tidak berwenang untuk menjawab itu. Kemudian kan ini dari timeline yang disampaikan atau yang bisa kita baca di media massa itu kan kejadiannya banyak sekali Pak. Ada tembak menembak, ada pelecehan, ada diduga juga ada penganiayaan. Apakah ini nanti bisa ditentukan apakah almarhum ini meninggal dulu baru dianiaya atau meninggal karena dianiaya atau ya macam-macam tadi Pak ya? Ya, akan terjawab dengan adanya gali jenazah, kemudian divisum ulang. Nah, dari visum itu nanti kedokteran forensik akan membuat kesimpulan apakah ada luka akibat benda tumpul, akibat benda tajam, dan akibat peluru. Nah, kalau ada luka akibat selain akibat peluru, ini akan membuat jalannya penyidikan semakin jelas, semakin gampang. Kenapa? Karena bisa ketahuan teka-teki selama ini yang disampaikan oleh pengacara bahwa terjadi penganiayaan. Jadi kalau ada selain peluru, nah ini misteri ini akan terungkap. Maka tanyakan aja pada jenazahnya. Berarti bisa akan diketahui meninggalnya oleh sebab yang mana gitu ya Pak ya? Iya. Baik, lalu kemudian rencananya Rabu lusa itu ada penggalian jenazah kembali, akan diotopsi ulang. Lalu apabila hasil otopsinya yang kedua ini ternyata berbeda dari yang pertama atau ada perbedaan lah, kalau kita nggak mau bicara ini terlalu ekstrim ya Pak ya, itu gimana? Ya, semua terkuak gitu kan. Misalnya lukanya hanya luka tembak, tidak ada luka penganiayaan, berarti ini ada kemungkinan meninggal karena ditembak. Tinggal nanti ditembaknya itu karena tembak menembak atau karena dia hidup ditembak. Tapi manakala ada luka karena penganiayaan, bisa jadi ini dia niaya dulu baru mati. Setelah mati baru ditembak. Nah, maka misteri ini akan menjungkir balikkan apa yang sudah diumumkan oleh Polri dan apa yang selama ini beredar di masyarakat, terjadi tembak menembak, ini akan terjawab. Dan dari semula Pak Kapolri, Dithumas Polri mengatakan bahwa ini akan dilakukan penyidikan ini dengan scientific crime investigation. Nah, kalau scientific crime investigation itu dilakukan, maka tak ada yang bisa berbohong. Jenazah pun bisa ngomong. Jadi apakah tembak menembak, apakah ditembak akan terjawab oleh adanya otopsi ulang. Bicara tentang saintifik ya kan di tim otopsi yang pertama sudah ada tim sainsnya juga Pak. Ada dokter yang bekerja di situ yang bekerja di bawah sumpah Pak. Iya. Lalu
ada kontradiksi gitu dipertanyakan nggak nanti Pak kredibilitas sang dokternya? Yang pertama ya, bisa jadi terdapat ada perbedaan, Yeah. bisa jadi sama, Yeah. bisa jadi terdapat perbedaan yang menyolok. Yeah. Tinggal kadar atau perbedaannya itu bagaimana. Kalau menyolok sekali, nah berarti saya ada hal yang aneh pada saat kedokteran forensik pertama. Yeah. Misal, saya tidak mau bermisal-misal. Yeah. Ya, Begitu. Lalu kalau dua hasil ini berbeda, yang akan dipakai untuk rujukan. ya rujukan itu yang mana Pak? Ya tentunya lebih akurat nilai yang kedua ya. Kenapa nilai yang kedua? Karena yang kedua ini kan melibatkan forensik dari organisasi forensik kedokteran forensik Indonesia, termasuk di dalamnya adalah kedokteran forensik dari TNI. Kan hasil orang banyak, kepakarannya banyak, ahlinya banyak, akan lebih akurat daripada yang hanya dilakukan oleh satu instansi gitu. Saya masih agak ini ya Pak, jadi gimana ya kalau dari tim yang pertama memberi kesimpulan seperti ini, lalu tim kedua memberikan kesimpulan yang berbeda, sementara ini kredibilitas timnya mungkin kurang lebih bisa disamakan ya Pak ya. Yang salah yang mana? Yang di mana? Kita tidak menilai salah atau benar ya, tetapi nilai akurat apa tidak ya, bisa saja yang kedokteran pertama berbeda dengan yang kedua, tapi kan standar ilmu yang dipakai sama, tapi mungkin yang pertama kurang teliti dan sebagainya, bisa saja terjadi. Tetapi semua ini hasil forensik yang kedua ini, kedokteran forensik yang kedua setelah gali jenazah akan menjawab keraguan dan pertanyaan dari advokat dan pihak keluarga tentang adanya dugaan penganiayaan akibat benda tajam dan benda tumpul yang terdapat di mata kanan ya kalau saya, mata kanan, kemudian di hidung, di bibir dan tempat-tempat lain. Kalau itu bukan karena peluru, bukan karena rekoset sebagaimana dikatakan oleh Humas Polri atau Kapolres Jakarta Selatan atau oleh Kompolnas ya Pak Beni, maka jalannya penyidikan akan lain, akan berbalik bisa 180 derajat. Ini sangat-sangat menentukan, makanya ini sebenarnya kunci daripada penyidikan. Dan saya yakin akan menuruti apa yang dikatakan Pak Kapolri dan Presiden dan Pak Mahfud ya selaku Menko Polhukam, bahwa ungkap kasus ini sejelas-jelasnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan Kapolri menyatakan akan menggunakan scientific crime investigation. Ini akan terungkap semua dengan ini. Makanya gali jenazah ini semestinya pertama yang harus dilakukan oleh tim khusus bentukan Kapolri ini. Tapi berarti keputusan untuk mengadakan penggalian ulang jenazah ini dianggap tepat ya Pak untuk menjawab semuanya? Tepat sekali, betul sekali. Mestinya ini adalah kesempatan pertama, harus didahulukan dibanding prarekonstruksi. Dibanding ya harus duluan ini mestinya. Kenapa? Karena dengan penggalian ulang ini akan membuat hasil otopsi yang terang benderang, lebih akurat, lebih akuntabel. Kalau sudah jelas ini luka di jenazah itu, misalnya bukan hanya luka tembak, ini kan pertanyaan besar yang harus dijawab. Bahwa ini tembak menembak atau ditembak gitu. Kemudian dianiaya dulu atau ditembak dulu, ini akan terjawab. Nah kalau ini terjawab, maka penyidik jalannya lebih lancar gitu. Mudah-mudahan aja dengan gali jenazah ini, walaupun agak terlambat tapi dilakukan, ini bagus sekali. Kita ya acungi jempol lah tim khusus ini ya. Mudah-mudahan almarhum masih tetap bisa menjawab dalam tanda kutip itu ya Pak. Iya, saya yakin dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para dokter forensik kita,
maka jenazah ini akan bercerita dengan jujur. Kalau jenazah yang bercerita dengan jujur, dengan ilmu scientific crime investigation, memanfaatkan ilmu kedokteran forensik yang nggak terbantahkan gitu, apa sebab kematiannya, apakah ini penganiayaan atau hanya karena tembak menembak, terjawab semua. Dan ini memudahkan penyidik di dalam mengungkap perkara ini. Lalu tadi kita ada menyinggung sedikit soal prarekonstruksi yang saya lihat di TV utamanya ya Pak. Saya dengar juga bahwa prarekonstruksi ini tidak melibatkan pelaku. Ya. Lalu berdasarkan apa Pak melakukannya? Ya namanya saja pra, ya bisa saja mungkin belum ditemukan pelakunya ya, atau belum ditentukan tersangkanya, sehingga mereka ulang rekonstruksi itu. Oh, tempat jenazah ditemukan di sini. Oh, tempat Baradae di sini. Oh, tempat Ibu Sambo di sini. Oh, tempat ditemukan pistol di sini. Tempat ditemukan selongsong di sini. Tapi mungkin belum tahu siapa tersangkanya, kasusnya tembak menembak atau kasusnya dibunuh kan, atau kasusnya apa belum tahu gitu, bisa saja. Ini nama saja pra ya. Berarti hanya berdasarkan laporan yang diterima gitu Pak? Iya, berdasarkan bukan laporan saja ya, berdasarkan hasil penyidikan tahap awal gitu, hasil penyelidikan dan penyidikan tahap awal. Untuk membuat lebih jelas tahap berikutnya, maka diadakan prarekonstruksi. Lalu kalau prarekonstruksi tadi berdasarkan laporan, kan laporan di awal atau setidaknya press release yang disampaikan adalah kejadian tembak menembak. Iya. Lalu dari pihak keluarga dan pengacara menyampaikan bahwa sebenarnya ada luka-luka lain loh. Iya. Nah, kalau hasil otopsi yang kedua ini mendukung pernyataan yang disampaikan oleh keluarga dan pengacara, bagaimana dengan prarekonstruksinya? Iya, kita harus patuh kepada ilmu pengetahuan forensik. Kan Polri pun sudah menyatakan akan menyidik dengan scientific crime investigation. Nah, itulah aplikasinya, salah satunya adalah hasil kedokteran forensik. Kalau kedokteran forensik yang dilakukan kedua ini kan dilakukan oleh berbagai lembaga kedokteran forensik, dengan tentunya lebih hati-hati, lebih teliti, maka hasilnya akan lebih akurat daripada yang pertama. Dan mau tak mau siapapun harus patuh kepada hasil yang kedua ini, termasuk pihak korban. Kalau pihak korban mengatakan ternyata apa yang dia katakan, dia tuduhkan atau dia sangkakan tidak terbukti itu dianiaya lebih dulu, tidak terbukti itu akibat benda tajam, baik yang di sini maupun di sini di hidung, itu akibat tembakan, ya kita harus terima, legowo. Tapi kalau itu terbukti akibat penganiayaan, itu katanya dokter forensik, bukan kata rekayasa, ya penyidik pun harus mematuhi itu, sehingga mencari siapa yang menganiaya. Kemudian dikembangkan juga, ini matinya itu karena tembakan atau karena dianiaya. Ya, jadi matinya itu bukan karena tembakan, mati karena dipukul, mati karena ditusuk benda tajam, mati karena dipukul dengan benda tumpul, baru ditembak atau bagaimana, nanti akan terjawab oleh kedokteran forensik ini, dan siapapun harus terima ini, legowo gitu kan. Ya, lalu juga saya mendengar dari semalam bahwa Baradae ini ternyata sudah ditangkap, lalu sudah ditahan di Polda. Ini atas kasus apa Pak? Atau memang dugaannya kepada ya seperti pengakuan semula ya bahwa dia ini menembak? Ya, ini saya juga mendengar ya, ada beberapa media elektronik nasional yang menyatakan atau memberitakan bahwa Baradae sudah ditahan di Polda Metro, sudah statusnya menjadi tersangka. Ya, saya kaget gitu, tersangka dalam perkara apa? Apakah tersangka dalam tembak menembak? Kalau tembak menembak pasalnya apa pasal bela diri atau apa, nggak jelas gitu kan. Kemudian atau
tersangka dalam kasus pembunuhan, bukan Iya. tembak menembak, atau kasus penganiayaan, atau kasus membantu, atau kasus turut serta, atau kasus dia pelaku utama, tidak jelas. Iya. Nah, alhamdulillah pagi ini kalau nggak salah ada berita lagi bahwa ralat, gitu. Ternyata tersangkanya belum ada, gitu. Nah, saya kira memang lebih bagus tersangkanya nanti saja. Kalau sudah jelas perkara ini perkara apa, perkara meninggal karena dianiaya, perkara meninggal karena tembak menembak, atau perkara meninggal karena jatuh kan, Iya. atau perkara meninggal karena sakit jantungnya, udahlah kita tunggu hasil daripada kedokteran forensik ini nanti yang lebih akurat apa. Nah, baru setelah jelas kasusnya apa, baru dengan bukti-bukti yang ada, maka ditentukan siapa pelakunya. Misalnya kasus ini adalah kasus tembak menembak, atau misalnya kasus ini adalah pembunuhan berencana, atau penganiayaan, maka kan akan banyak jenis pelaku ya. Misalnya pelakunya siapa otaknya, bisa saja pelakunya ini kan tidak berbuat melakukan pembunuhan, tapi dialah yang menyuruh melakukan, dia yang merencanakan, berarti otaknya dia. Iya. Kemudian siapa eksekutornya, kemudian siapa yang membantu, Iya. siapa yang turut serta, ini akan terjawab semua. Dan kita percayakan pada tim bentukan Pak Kapolri ini, karena organisasi atau lembaga Polri demikian serius, diwakili oleh Kapolri, menyatakan harus diungkap melalui scientific crime investigation dengan sejujur-jujurnya. Presiden pun sudah mengatakan demikian. Ya, kalau Presiden sudah demikian, Kapolri demikian, Menko Polhukam sudah demikian, terus tidak dipatuhi, ya nggak mungkin lah. Kita akan patuh pada siapa? Masa patuh pada Presiden Sri Lanka? Ya nggak mungkin lah. Iya, sampai gitu. orang nomor 1 di Indonesia Nomor sudah satu bicara. lah, paling tinggi lah, sudah final gitu. Iya. Tapi kalau sampai sekarang belum ada juga tersangka yang menjadi tersangka, lalu tidak ada pengamanan terhadap tersangka, nggak dikhawatirkan kabur, Pak? Ya, karena belum ditentukan tersangka, ya kan nggak kabur kan. Tersangkanya kan belum jelas gitu. Iya. Ya, tapi kalau sudah ditentukan tersangkanya siapa, ya mungkin, atau sebaiknya, ya bukan mungkin ya, Iya. sebaiknya kasusnya kasus besar pembunuhan misalnya, ya tersangka ditahan lah, karena takut dia melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan lain-lain. Ya, publik menuntut dia ditahan, dan undang-undang pun tidak melarang dia untuk ditahan, walaupun bisa dipercaya dan apa-apa, tapi sebaiknya ya ditahan lah gitu, untuk supaya publik tidak kehilangan kepercayaan gitu. Iya, Pak, sudah sekian lama tapi tidak ada tersangkanya, lalu tidak ada kesimpulan kejadiannya ini apa. Kok rasanya semakin lama semakin kabur ya kasusnya, Pak? Ya mungkin apa ya, ibarat listrik kan, tambah malam tambah kecil biar Iya, tidurnya makin nyenyak. redup. Makin redup, lama-lama nyenyak tidur. Ya tidur, tapi setelah tidur kan besok bangun terang lagi dengan sinar matahari. Ya mudah-mudahan kasus ini seperti ini. Lampu tambah malam tambah kecil, tidurnya pagi lampu diganti matahari yang terang benderang, sehingga semua terungkap. Itu harapan seluruh masyarakat Indonesia ya. Mudah-mudahan ya, Pak. Sedikit lagi, Pak, kalau Ya. boleh menyinggung tentang LPSK, Pak. Apa sih ini LPSK? LPSK itu singkatan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Iya. Maka yang bisa masuk ke sana ada persyaratannya, adalah saksi-saksi dari suatu perkara atau korban dari perkara yang terancam keselamatannya. Nah, sekarang ada informasi bahwa Barada E ya, dan Ibu P katanya di LPSK. Saya tidak tahu persis apa iya dia sudah di LPSK, dan kalau sudah di LPSK apa iya dia statusnya sudah menjadi saksi dan menjadi korban yang patut dan harus dilindungi. Saya tidak tahu, karena dalam perkara ini belum ada tersangka ya. Iya. Tapi kalau sudah ada tersangka,
dan tersangka ya tidak wajar di situ. Dia diamankannya di mana? Iya. Ya kalau tersangka diamankannya ya di dalam tahanan gitu kan, dikurung. Iya. Kalau dikurung itu diamankan, kan diamankan oleh polisi supaya tidak diganggu, supaya tidak dipengaruhi orang lain. Iya. Nah, misalnya Baradae sudah di LPSK dan Iya. resmi sebagai saksi. Ya saksi perkara apa dia? Iya. Toh tembak menembak dia kan yang menembak Iya, katanya, menembak. yang menyebabkan mati. Iya. Nah, apakah dia saksi? Iya. Ya belum tentu dong, bisa aja saksi jadi tersangka Tapi gitu. kembali ke tadi, apa iya meninggalnya si korban karena hasil tembakan Ya, ini? itu gitu ya, perlu Pak? diuji. Nanti Baradae ini kan walaupun dia jago tembak dan apa-apa, saya yakin bahwa penyidiknya nanti akan menguji. Tidak percaya saja dengan keterangan jago tembak, ini ada ijazahnya, ini dia pelatih, apa itu kan diuji. Iya. Diuji, dikasih peluru, disuruh tembak reaksi, kan tembak cepat gitu kan. Iya. Dalam keadaan terancam, ayo kamu 5 peluru itu masuk semua apa enggak? Kalau menurut cerita kan masuk semua kan. Iya. 5 peluru, bahkan ditembak 5 peluru, kenanya 7 gitu kan, karena 7 luka. Jadi yang dua dari Ya 2 siapa tahu pelurunya nakal gitu kan, gak tembak kan dia. mantul kena lagi. Nggak balik lagi, dia kurang saya kalau 1, 2 gitu ya. Jadi ada 2 peluru yang nakal gitu. Ya siapa tahu, nggak. Karena kan statement resminya kan gitu. Iya. Nembak 5, tapi setelah dilihat di dalam badannya ada 7 gitu. Karena keluarganya mengatakan gitu kan, pengacara mengatakan gitu, Iya. ada 7 lubang. Dan statement dari Humas pun gitu, 7 Iya. luka. Wah, ini apa kurang hati-hati? Jadi sebaiknya gimana nih Pak tentang kasus ini? Kita menunggu apa dan menunggu siapa Iya. ini Pak? Nunggu hasil bongkar jenazah, kemudian diotopsi ulang, nanti akan jelas semua. Termasuk nanti penyidik tim khusus nanti harus berpedoman, harus patuh kepada hasil daripada bongkar ulang jenazah atau bongkar kuburan, dan termasuk hasil daripada otopsi ulang. Apa yang dicantumkan di dalam pism and repertum itu harus dihormati, harus dipatuhi. Berarti masih harus bersabar lagi ya Pak ya? Ya mudah-mudahan bersabar, itu tidak terlalu lama. Walaupun kata agama sabar itu tiada batas. Iya, ada batas. Tapi untuk satu kasus ya harus ada batasnya ya Pak. Sabarnya tetap, tetapi batas daripada kasus ini harus Harus jelas. ada, iya. Misalnya Pak Presiden beri batas sebelum 17 Agustus harus sudah ada tersangkanya, itu kan jelas. Iya. Tapi kalau ini kita harapan rakyat kan harus ada limit ya, time Iya. limitnya. Mengapa harus ada time limitnya? Berbagai kesempatan saya katakan bahwa kasus ini nggak terlalu sulit untuk mengungkapnya. Kenapa? Korbannya jelas, yang mengaku menembak tanda petik jelas, senjatanya jelas, saksinya jelas, kemudian TKP-nya jelas, serbanya jelas. Tinggal nanti bagaimana menyimpulkannya supaya ini benar-benar hasil penyidikan yang jujur dengan menjunjung tinggi moralitas gitu. Berdasarkan scientific crime investigation yang bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah ini terungkap. Iya, baiklah Pak. Kalau gitu kita tunggu saja perkembangannya, nanti hasil ekshumasi di hari Rabu, lalu hasil otopsi ulangnya seperti apa gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan itu nanti bisa menjawab teka-teki tragedi yang luar biasa ini. Menurut saya sih sangat luar biasa ya Pak ya. Sangat luar Mengagetkan biasa, juga. mengagetkan Nusantara Iya. dan juga mengagetkan dunia internasional gitu. Karena Iya. ada pemberitaan dari media asing juga terkait ini. Oh iya. Ya. Baiklah Pak, kalau gitu terima kasih untuk waktunya. Nanti kalau saya makin tanya lagi kayaknya waktu Bapak nanti makin Mau ke sawah. ya itu nanti keburu hujan lagi Pak. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa. warahmatullahi wabarakatuh.